provokator. Jadi kalau uh, berteman dengan siapa saja pasti saya mengajak untuk menulis. Karena ini dari hasil pertemanan dengan salah satu motivator, kemudian trainer juga, Pak Andreas Harepa. Mungkin sekarang udah nggak lagi jadi motivator karena terakhir saya lihat media sosialnya sudah sibuk ngurusin bisnis. Jadi beliau temu tahun 2008 itu bilang, Pak Antoni, saya masih product manager di salah satu perusahaan BUMN. Pak Antoni ini punya pengalaman yang luar biasa di dunia korporasi. Kemudian sayang nanti pengalamannya tidak dimanfaatkan. Jadi baiknya menulis katanya. Jangan tadi kalau Bu Mia bilang menulis buku, nama kita ada di buku Yasin, Pak Andreas Harepa bilang jangan sampai nama kita hanya ada di batu nisan. Antoni Lutfi Arifin telah meninggal, lahir dan telah meninggal. Jadi saya komitmen buat buku satu tahun satu buku sampai akhir hayat saya gitu kan. Komitmen pada diri sendiri ya. Dan ternyata bisa juga. Saya ngebayang 2008 itu ngebayang gimana nih pecah telur punya buku. Dan buku pertama saya terbit 2011, bacaan wajib semua sales, yang diterbitkan oleh PC Media. Kemudian 2011, 2012 sampai dengan 2020-an buku saya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kemudian berteman juga sama salah satu dulu direktur SDM-nya BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami komitmen buat 100 buku untuk 100 tahun Indonesia di Forum Dokter Bisnis Indonesia. Maka bekerja sama lagi dengan tadi Bu Komut tadi sudah sampaikan dengan IPB Pers ya. Jadi Forum Dokter Bisnis Indonesia banyak mencetak buku dengan IPB Pers. Kemudian ketemu Pak Rektor UNJ Pak Komar. Pak Antoni, tolong dong diaktifasi katanya UNJ Pers untuk bisa banyak mencetak tidak hanya buku-buku akademis tapi juga buku-buku populer. Jadi ya kena guru saya beliau, jadi saya harus ngikuti apa kata guru saya. Jadi sekarang banyak buku-buku yang diterbitkan oleh UNJ Pers, termasuk waktu bersinggungan dengan Pak Sestama juga kan. Pemikiran Pak Sestama banyak sekali kan tentang literasi. Jadi kenapa enggak ini diikat dengan buku ya, persahabatan ini diikat dengan buku. Saya dengan Pak Sestama, dengan Pak Joko, dengan Pak Ismail, dan banyak mungkin dengan beberapa teman yang mungkin pernah berkolaborasi menulis antologi buku. Kami menerbitkannya di beberapa penerbit, baik yang penerbit yang terkenal maupun penerbit indie. Nah, mungkin next slide. Jadi saya pernah buat slide PowerPoint di tahun 2018-an ya, karena waktu saya mengajar tentang The Best Version of You. Saya baca bukunya, ada buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata tahun 2005. Nah, ada satu di halaman 76-77 saya menemukan teks ini gitu kan. Dan saya coba lagi, saya waktu itu enggak saya tulis kan, biasanya kalau kayak Pak Rektor kan ditulis nama, tahun, bahkan ada halamannya kan supaya nanti mudah ditelusuri. Nah, ini saya telusuri lagi halaman berapa, dulu saya pernah nulis, dan ingat saya tulis sendiri. Saya baca bukunya kemudian saya catat untuk saya sampaikan ke teman-teman. Nah, di buku itu Lintang pada film Laskar Pelangi itu kan seorang anak balitong yang sangat miskin ya, saya lihat dalam film itu. Dia harus mengayuh puluhan kilometer mengayuh sepeda untuk sampai di lokasi sekolah. Kemudian dalam perjalanan ke sekolah juga banyak rintangan ya, ketemu buaya, dia harus nunggu sampai buaya itu lewat baru dia meneruskan perjalanan. Namun karena orang tuanya nelayan, akhirnya ada musibah, tidak kembali lagi ke rumah. Dan pada saat dia pulang, dia menemui adiknya, bilang ayah tidak balik bang. Dan dia tunggu sampai beberapa hari di pantai itu tidak menemukan ayahnya kembali, dan dia harus mengurus adiknya untuk sekolah. Nah,
Lintang itu kan pintar dalam film Laskar Pelangi ini. Dia bisa menang cerdas cermat ya dari sekolah Muhammadiyah. Itu kemudian bisa mengalahkan sekolah elit punya salah satu BUMN tambang PN Timah waktu itu, bisa mengalahkan sekolah favorit. Namun karena keterbatasan finansial dia nggak bisa meneruskan sekolahnya. Tapi mimpinya untuk terus belajar itu ada dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Ketika Ikal datang dalam penggalan film Laskar Pelangi itu, dia bilang sama Ikal, walaupun saya nggak mencapai apa yang saya cita-citakan kan, dia menunjuk satu kota di Sorbonne untuk dia ingin sekolah di sana, tapi nggak tercapai. Yang bisa mencapai cita-cita itu Ikal. Dia bilang sama Ikal, walaupun saya nggak bisa sekolah, tapi saya bisa meneruskan mimpi saya kepada anak-anak saya. Jadi dalam buku itu disebutkan belajar adalah hiburan yang membuat lupa pada seluruh penat dan kesulitan hidup. Tadi Bu Komut juga sampaikan ini kayak rekreasi aja kita. Baca buku itu bagian daripada rekreasi, dan itu benar sebenarnya. Saya menulis buku Be a Reader itu juga menyatakan bahwa membaca itu sebagai recreation yang menciptakan nilai, tapi juga sebagai rekreasi. Ya, karena kalau kita baca buku fiksi ya, novel terbitan yang Balai Pustaka itu, saya baca Merantau ke Delhi. Tahu nggak siapa yang nulis Merantau ke Delhi? Buya Hamka kan? Itu luar biasa loh, kritik Buya Hamka terhadap situasi sosial yang ada pada saat itu dengan novel. Jadi nggak tersinggung kan? Dia bilang budaya Sumatera Barat ini kan patrilineal. Padahal Leman menikah dengan pendiam yang Jawa gitu kan. Nah ini juga dia kritik sebenarnya pada saat dia dari Delhi balik ke Sumatera Barat, keluarga Leman minta nikah lagi dengan wanita Sumatera Barat gitu, karena ya harusnya matrilineal itu. Nah tapi kritik Buya Hamka terhadap situasi sosial yang ada pada saat itu nggak menyinggung gitu. Jadi disinilah pentingnya literasi itu sebagai recreation dan juga rekreasi tadi. Kita berjalan menikmati untayan kata yang ditulis oleh penulisnya. Buku begitu bagiku adalah obat bagi Lintang dan sumur kehidupan yang akhirnya selalu memberikan kekuatan baru agar aku mampu mengayuh sepeda menantang angin setiap hari. Jika berhadapan dengan buku, aku akan terisap oleh kalimat ilmu yang dibaca, tergoda oleh sayap-sayap kata yang diucapkan oleh para cerdik cendekia. Jadi seperti saya kan akademisi ya. Akademisi itu kan butuh referensi, butuh textbook. Jadi kalau seandainya sertifikasi saya kan marketing, jadi saya harus baca Philip Kotler, Gary Armstrong, Kevin Landkeller untuk brand equity-nya, building strong brand-nya. Kemudian bicara tentang service marketing, saya harus baca buku Christopher Lovelock, baca artikel para suraman dan lain-lain. Jadi buku itu adalah tadi gudangnya ilmu, membukanya dengan membaca. Jadi benar-benar akademisi ini penting sekali dalam membaca. Kemudian pengalaman saya juga sebagai praktisi ya. Praktisi ya kami pragmatis saja kan, nggak perlu teori-teori gitu kan. Nah tapi juga butuh rekreasi itu, kena penat kerja Senin sampai dengan Jumat, kemudian dari pagi bahkan kan meninggalkan rumah sampai rumah lagi malam hari. Jadi butuh setidaknya tadi Bu Komut sudah sampaikan 2/3 malam itu golden time saya untuk membaca dan menulis sebenarnya. Jadi sejak 2011 itu teman-teman pada tanya, kok Pak Antoni produktif ya? Padahal akademisi, praktisi juga gitu. Tapi kok produktif? Tadi udah dibuka oleh Bu Komut, Bu Siti Maripa bahwa golden time-nya itu ada di 2/3 malam, dan itu benar. Ya pada saat pukul 3 gitu bangun, wudhu dan lain-lain yang muslim, kemudian baca buku, buka komputer, kemudian menulis, mengikat
ilmu itu kan dengan menulis, mengikat ilmu itu dengan menulis. Jadi saya terbiasa baca buku dan juga langsung kalau bisa ada apa kutipan-kutipan, sitasi-sitasi yang bisa dikumpulkan nantinya. Jadi fragmen-fragmen itu nanti sitasi itu bisa jadi buku, bisa dikembangkan jadi buku. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kita nonton film dulu ya. Silakan. Agak lama sih. Boleh dibantu dimatiin lampunya biar kelihatan kayak di 21. Terus juga suaranya kayaknya kurang terdengar. Setelah hari bersejarah, bintang tidak sekolah. Sebenarnya visi ya, pandangan jauh ke depan, mau apa sih kita itu ya harus ada dalam diri kita. Termasuk membaca buku itu kan harus ada tujuan. Buat apa sih baca buku itu gitu. Kalau saya sebagai akademisi ya untuk menjadi beban kerja saya untuk bisa eksplisitkan tacit knowledge saya menjadi sebuah buku. Nah, Lintang juga sama, dia punya mimpi juga, walaupun tadi dia pintar, kemudian dengan keadaannya tidak mampu untuk meneruskan sekolah, tapi dia punya mimpi untuk semangat itu diteruskan kepada anaknya. Nah, jadi tadi Pak Sestama juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya ilmu itu membaca itu kan harus dimulai dari keluarga. Kalau Bu Komut, Bu Siti Marifah bilang rumah itu kan madrasah ilmu kan, sehingga ya kita mulai dari rumah, membaca itu kita mulai dari rumah. Dengan kalau kami menulisnya di buku kutub buku ini ya harus dipaksakan. Setidaknya beberapa literatur yang kami baca 15 menit lah sehari untuk membaca sebuah buku, dan orang tua harus menjadi contoh model. Dulu waktu saya benar-benar berangkat dari rumah pukul 5, kemudian nyampe rumah pukul 8 malam, ya harus dipaksakan ya, untuk membaca buku tersebut. Dan mau tidak mau saya bilang sama istri saya, ya kita akhirnya terpaksa untuk berpura-pura juga. Jadi biasanya orang pakai gadget ya kan, sambil menunggu ingin tidur lelap, tapi kami coba di rumah itu lihat buka buku ya kan, walaupun sudah capek ya akhirnya nggak dibaca juga gitu kan, mau tidak mau untuk mencontohkan, karena orang tua menjadi model juga. Kami sampaikan orang tua itu menjadi role model juga bagi anak-anaknya ya. Kalau kita nggak paksakan buka buku kemudian membacanya, ya anak-anak juga akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi di buku ini kami coba mengumpulkan beberapa literatur yang mendukung argumentasi kami bahwa buku itu harus membaca literasi itu, membaca dan nulis itu harus dimulai dari rumah gitu. Karena kami melihat bahwa tradisi kita adalah tradisi lisan kan. Sejak kecil itu, sejak bayi kan kita tradisinya tradisi tutur gitu kan. Kemudian bersekolah ya mulai diajarkan membaca menulis. Jadi tradisi lisan itu memang lebih awal daripada tradisi menulis. Nah, kemudian karena keterbatasan waktu akhirnya kita nggak meneruskan tradisi tulisan tersebut. Yang kita gunakan adalah tradisi lisan. Akhirnya apa yang terucap itu kan akan sirna begitu saja kan, akan hilang begitu saja. Tapi apa yang tertulis akan mengabadi, menyejarah. Sehingga komitmen kami sebagai penulis di buku ini bahwa kami coba untuk membudayakan budaya literasi itu, baik membaca dan menulis di keluarga. Kemudian kita coba bawa tadi, pinginnya kan ini merupakan gerakan nasional ya, baik di komunitas, kemudian di perusahaan dan lain-lain.
Tadi Bu Komut juga udah sampaikan kalau di level BOD kan ada CEO mengajar. Kemudian juga ada saya perhatikan juga ada beberapa CEO direktur yang menulis ya. Kemudian juga di birokrasi juga, di kalangan birokrasi juga saya melihat pejabat eselonnya eselon 1, kemudian bahkan menterinya juga ada yang menulis gitu kan. Sehingga budaya literasi ini menjadi penting bagi kita supaya kita bisa unggul dengan negara lain dengan cara kita membaca dan juga membudayakan untuk menulis. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bapak Antoni Lutfi Arifin. Jadi secara ringkas, kalau saya mendengarkan tadi membaca buku sebagai recreation ya Bapak Ibu, pastikan kita untuk produktif dan memanfaatkan golden time-nya kita. Kalau sulit harus dipaksakan. Mungkin kalau pakai bahasa saya yang mudah, membaca buku itu harus meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju ya. Baik, siapkan pertanyaan terbaik sambil kita menantikan lagi paparan berikutnya dari Bapak Dr. Joko Nugroho sebagai dosen dan juga penulis buku. Kepada Bapak Dr. Joko kami silakan.